Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita yang lama, belum lama sangat dah lupa. Apa tu? Menjawab salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab. Kalau waalaikumsalam itu bahasa Melayu. Nah, jadi cara menurut tata bahasa Arab itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi, tambah pahala. Kadang-kadang kita tak tahu, gara-gara salam inilah kita selamat. Gara-gara salam ini diterima sama Allah, terbebas dari penyakit corona, kan? Semoga keselamatan atas kalian semua, keberkahan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Habis, semuanya dah kena. Keselamatan, keberkahan, rahmat Allah atas kalian semua. Kalau diterima sama Allah, dah kita insya-Allah selamat dunia akhirat. Tapi macam salam ni macam hal yang remeh, ya kan? Padahal coba arti dia luar biasa. Coba apa kita ganti bahasa Melayu aja biar lebih mantap gitu kira-kira, ya kan? Kadang-kadang karena tak tahu artinya aja jadi slow aja, slow. Coba saya doakan pakai bahasa Melayu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, keselamatan semua atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, dan rahmat Allah semuanya untuk keberkahan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa tak? Banyak doa tuh, dah luar biasa. Tetapi kalau bahasa Arab macam angin lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Selawat dan keselamatan, rahmat dan keselamatan semoga terlimpahkan kepada pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, yang kami ini tidak akan punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita ni jadi orang berilmu, jadi orang pandai, Allah yang kasih ilmu. Kalau Allah tak kasih, kita tak akan pandai. Jadi semuanya kita ini atas la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah semuanya yang kasih. Orang nak pandai kayak apa itu Allah yang kasih. Tak ada sombong. Kalau ada orang alim sombong berarti dia lupa. Dia pikir ilmu tu dia yang cari. Berapa banyak orang yang nak kepingin paham tapi tak pandai-pandai. Banyak. Banyak sekali. Tetapi ini dimudahkan sama Allah, dikasih kecerdasan, dikasih waktu, dikasih harta. Orang ada cerdas luar biasa, duit tak ada. Tak bisa sekolah, tak mondok. Ngapa tak mondok? Bapak tak punya duit, mak tak punya duit. Akhirnya dia cerdas, IQ-nya tinggi, tapi dia tidak berilmu. Karena dia tak ada nikmat waktu, tak ada nikmat duit. Jadi kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah semua urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan di lisanku. Ini biar berdoa berbicaranya ini enak. Ini kan doanya Nabi Musa alaihissalam, ya.
Yafqahu qauli, sehingga mereka semuanya paham dengan ucapanku. Ceramah panjang-panjang tak ada yang paham. Pusing. Apa bedanya ceramah sama tidur? Yang diterangkan pun tak paham juga. Ini doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mudah-mudahan paham semuanya. Pertama kita hadiah Fatihah dengan guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan semua guru-guru masyayikh kita, para ustadz di pesantren. Khususnya juga kepada mu'alif kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang punya Ratibul Haddad. Amadana Allahu bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwarih ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faslun. Wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihah. Wajib bagimu wahai saudaraku membaguskan hatimu sampai hati itu lebih bagus daripada zahirmu. Sampai hati itu lebih bagus daripada zahir. Sekarang kita tengok, zahirnya bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tetapi hatinya tidak sebagus zahirnya. Kadang ngomongnya luarnya bagus, ternyata hatinya tidak seperti di luarnya. Jadi kita nih, kalau luarnya ganteng, luarnya cantik, tapi hatinya jelek. Jadi kita ini harus berusaha bagaimana hati kita ini lebih bagus daripada zahir kita. Sayyidina Luqmanul Hakim orangnya tak ganteng orangnya, zahirnya tak ganteng, tetapi dia sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sarirotih, hatinya itu lebih ganteng daripada zahirnya. Jadi harus begitu. Karena sebetulnya ganteng zahir ini kan kulit aja nih, kulit, ya kan? Tapi kita tidak bangga-bangga dengan kulit. Bangga-bangga dengan kulit. Kulitnya bagus. Kalau kita beli pelam, apa kita pilih kulit dia ke pilih dalam dia? Oh, ni kulit dia bagus, ni kulitnya bagus. Buka, ulap semua adalah. Kita saja nak beli pelam atau beli durian, ini bagus nih, apa nama dia, kulit dia cantik, duri-duri dia pun bagus-bagus, tapi dalamnya busuk. Kita tak begini itu, biarlah luar nih pelam ni bukannya tak apa, tapi dalamnya ni bagus. Itu baru pelam dan durian. Sekarang hati manusia, kenapa kita tak begitu? Kita ni bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengan ibu-ibu ni, kalau nak cari menantu, ya kan? Kalau nak cari menantu tuh biasanya bedanya apa nak cari menantu tadi dengan nak beli pelam? Apa beda dia? Kalau nak cari menantu lihat luar dia, kalau pelam lihat dalamnya. Mestinya cari menantu lihat dalamnya juga. Ini tak, kalau dah naik mobil Innova, tak solat pun terima. Pertama tuh ganteng nih, wah ini anak siapa, anak bapak anu, tidak, terimalah. Jadi ibarat beli pelam nih, tengok, oh mulus nih, bagus nih, belah busuk semua. Tak akan ibu nak beli kayak gitu. Mesti kita kalau nak beli buah-buahan, tengok mana ini busuk-busuk tak dalamnya, busuk tak dalamnya. Tapi kalau tak cari menantu, tengok luarnya aja.
Jangan macam gitu. Ngelamar pakai kain sarung. Kapan nak diterima kira-kira ini? Tak tahulah. Naik Honda Grand, tak bayar pajak mati 5 tahun. Kau nak lamaran aku, kata dia. Walaupun rajin sholat, apa nih ngaji pandai, luar biasa. Ini ibarat bu pelam. Di luar dia tak bagus, tapi dalam dia manis. Kalau itu pelam mesti kita beli itu, mesti kita beli ini. Kita tak akan beli yang kulit dia mulus, tetapi dalam dia busuk. Macam gitu. Jadi kita ini sebetulnya antara luar dan dalam lebih penting yang dalam. Yakin sudah itu. Yakin. Kalau tak gitu, Sayyidina Luqmanul Hakim tak masukkan ke dalam Al-Quran. Kalau yang dimasukkan itu cuma yang ganteng-ganteng saja. Tapi yang ganteng adalah hatinya, karena hatinya, imannya bagus. Sayyidina Bilal bin Rabah juga begitu. Orangnya hitam, kulit hitam Afrika. Tapi dia apa? Sampai sekarang di mana ada orang azan disebut Bilal, padahal tak hitam. Mana di masjid mana ada orang azan kata dia Bilal, kata dia. Padahal yang namanya Sayyidina Bilal itu orang Afrika. Dia aslinya hamba sahaya, kulitnya hitam, ya, tetapi hatinya luar biasa. Yang tengok orang kesuk di surga, mana ada bedanya lagi? Tak ada beda. Mau kulit hitam, kulit putih, semuanya ganteng semuanya di surga. Kalau dah masuk neraka tak ada lagi yang cantik, tak ada. Yang ganteng mana ada lagi di neraka, tak ada. Mau kulit hitam, kulit merah, kulit apa, pink ke kulitnya, tak ada cerita di neraka. Casing saja. Luar tu casing. Jadi banyak kita yang tertipu oleh casing, akhirnya dalamnya jadi tidak bagus. Sombong dengan casing, sombong dengan casing. Jadi wajib bagimu wahai saudaraku memperbaiki hatimu sampai dia lebih bagus daripada zahirmu. Macam mana caranya? Wa dzalika li anna sarirata mawdi'un nadharil haqq. Kenapa? Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat kita, lihat mananya? Lihat hatinya yang dilihat. Kenapa kita harus baguskan hati? Kalau kita menghadap Allah, Allah ni tak nengok hidung kita. Kau pesek tak masuk surga. Mana ada? Mana ada? Kau sipit tak masuk surga. Kau ini tak masuk surga. Wah, kau tak ganteng, kulit kau hitam, tak masuk surga. Tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Tapi tempat melihatnya manusia itu muka, zahir. Itu. Kenapa kita harus lebih mendahulukan memperbaiki hati kita sebelum kita zahir kita? Ibu-ibu, kalau bicara ibu-ibu ini sudahlah. Entah habis kosmetik satu toko nak dibeli semua untuk zahir aja tu. Zahir aja Pak, berapa habis duit? Bagus untuk sedekah sini, sedekah sini, sabar. Hatinya bagus. Cantik hatinya. Kenapa? Karena Allah itu tak lihat muka kita. Allah tu lihat hati kita. Ini maudhi' nadharillah, nadharil haq ni di sini. Allah melihatnya di sini. Jadi kalau ada orang bangga-bangga tu orang bodoh. Dipikir Allah tu nengok muka engkau. Allah tu tak lihat mukamu. Allah tidak lihat omonganmu yang sombong, tapi Allah melihat hati. Omongannya manis. Pembengak. Allah tak lihat dia. Banyak kan? Kalau cakap muka manis, Allah tu tak lihat manisnya bibirmu, tidak, ucapanmu tidak. Tapi yang dilihat tengok, ketika di sini berucap bagus, enak, manis, orang dengar apa yang diucapkan, tetapi Allah melihat apa yang di dalam hatinya di sini. Kan gitu. Jadi kenapa kok harus hati itu lebih bagus? Li'anna sarirata mawdi'u nadharil haqq. Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyatu madmahun nadharil haqq. Wa ma dzakarallahu taala as-sirra wal alan fi kitabih illa wa bada bi dzikri sirr. Wa kana min du'ai alaihi salatu wasalam Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati
waj'al 'alaniyati salihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan sir di dalam apa? Al-Qur'an. Dia ada sir, ada alan. Sir itu hati, alan itu zahir. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan sir wal alan di dalam kitabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sir dulu, yang hati dulu. Mesti begitu. Sedangkan juga Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih bagus daripada zahirku. Zahir dah ganteng, tapi aku minta hatiku ini lebih ganteng daripada zahirnya. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah zahirku ini salihah, saleh, bagus. Jangan hati aja bagus. Kata orang yang penting hatinya bagus, tak pakai jilbab tak apa. Apa pula? Enak aja. Kan ada macam gitu. Yang penting hatinya bagus, tak pakai jilbab. Tapi kalau hatinya tak bagus, itu namanya engkau tu dah tak pakai jilbab, hati engkau tak bagus namanya. Macam mana? Dia dah tak pakai jilbab merasa lebih hebat, lebih bagus dari orang. Apa tak busuk dua kali namanya? Kata-kata itu. Mana yang lebih bagus? Orang pakai jilbab tapi begitu kelakuannya gini, dengan orang tak pakai jilbab tapi begini, dia merasa dia tak pakai jilbab lebih bagus dari orang lain. Ini namanya ujub. Ujub itu amal semuanya habis semuanya. Jadi itu juga jelek namanya. Orang kalau dah tak pakai hijab harus merasa di bawah orang yang pakai hijab. Itu baru bagus. Dia merasa ini, aduh aku belum bisa nih, aku belum bisa. Bukan merasa baliknya, alah kayak gitu, tapi pun kelakuannya macam gitu. Kita alhamdulillah tak gitu walaupun tak pakai jilbab. Nah, itu salah total. Itu zahirnya tak bagus, sirnya juga tidak bagus. Makanya Rasulullah juga berdoa, waj'al alaniyati salihah, ya Allah, jadikanlah zahirku ini juga bagus. Nih, ini pembagusan secara zahir namanya. Pakai imamah. Hati ini belum tentu bagus. Hatinya masih busuk. Tapi zahir dulu. Barangkali dari zahir ini dia akan meresap ke dalam. Pelan-pelan. Meresap ke dalam. Sikit-sikitlah kita nak jadi orang baik ni. Kalau nak langsung, sekarang penjahat, besok wali. Wah, ini. Wah, luar biasa. Bisa terjadi itu, bisa. Bukan tak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tapi secara sunnatullah orang nak jadi bagus ini bertahap. Jangan remehkan zahir. Nah, orang kalau sudah meremehkan zahir, itu berarti dia sudah sakit batinnya. Sudah sakit batinnya tadi. Karena dia sudah merasa lebih bagus dari orang lain. Dia menghina, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau menghina satu kebaikan walaupun itu hal yang remeh. Jangan kau hinakan. Jangan. Jadi Rasulullah doanya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih bagus daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini bagus. Jadi zahirnya bagus, batinnya lebih bagus. Ini tidak munafik. Kalau munafik ni dia zahirnya bagus, batinnya busuk, ini namanya munafik. Dia tidak sama antara zahir dan batinnya. Wa mata saluhat as-sariratu saluhat al-alaniyah la mahalata. Nah, kata As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini, ketika hati itu bagus, maka zahirnya juga akan bagus. Orang tuh kalau hatinya bagus, Bu, mesti cakapnya tuh bagus. Tak ada orang hatinya bagus, cakapnya kata bagus, tak ada. Kalau hati ini tidak bagus, dia mesti ngomongnya bagus, perilakunya bagus, bagus semuanya. Itu otomatis. Tapi kalau cuman zahir saja, batinnya belum tentu. Ada orang pokoknya suka nyumbang, suka ini, itu zahir masih.
batinnya belum tentu selamat. Nah, makanya yang difokuskan ini batin dulu. Macam mana dia tidak riya, tidak sum'ah, tidak sombong, tidak cinta dunia. Kalau dah gitu, otomatis kalau dia bercakap tuh bagus, perilakunya bagus, tak nyakitin orang, dermawan, ya, suka bantu orang lain, itu mesti. Tapi kalau dah luarnya jelek, macam mana nak dalamnya? Jadi lisan itu cerminan hati, tak bisa, ya. Kalau dia dah keluarnya ini sudah tidak bagus, dalamnya berarti sudah jelas tidak bagus, udah jelas. Nah, jadi wa mata saluhati sariratu saluhat al-alaniyah la mahalata, mesti, sudah mesti itu. Makanya ketika kita lihat ada perilaku yang tidak baik dari sisi apa, ya, itu sebetulnya karena sumbernya dari dalam itu yang tidak bagus. Perbaiki sumbernya, maka yang keluar nanti akan bagus otomatis. Fa inna zahira abadan yakunu taban lil batin salahan wa fasada. Karena sesungguhnya zahir itu selamanya dia akan mengikuti batin, baik dari sisi bagusnya ataupun sisi rusaknya, selamanya itu sudah jelas. Tengok saja orang, kalau perilaku dia mesti hatinya busuk, sudah mesti. Kita juga begitu, tengok zahir kita, kenapa laku gini nih, berarti hati kita ini masih belum bagus, perbaiki. Selamanya tidak akan meleset, ya. Kalau dalam baik, keluarnya juga baik. Kalau dalamnya busuk, keluarnya juga busuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluha biha sairul jasad wa idza fasada biha sairul jasad ala wahiyal qalb. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila dia bagus, maka akan baguslah seluruh jasad ini, semuanya bagus. Kalau dia bagus, seluruh jasad ini akan bagus. Tapi apabila dia rusak, maka seluruh jasad ini akan rusak. Apa tuh? Wahya al-qalbu. Al-qalbu itu sebetulnya, kalau kita mengartikan apa? Hati. Jadi sebetulnya al-qalbu itu arti sebetulnya itu jantung, bukan hati. Cuma kita di dalam bahasa kita nih disesuaikan dengan hati. Maksudnya kita tengok perasaan kita tuh. Perasaan kita nih letaknya di jantung apa di hati? Di jantung apa di hati kira-kira? Perasaan. Hah? Di mana bang? Di hati? Perasaan. Sekarang kalau abang umpamanya sedih atau terkejut, di mana yang terasa tuh? Jantung. Kalau perasaan sedih? Hah? Sebetulnya al-qalbu itu artinya jantung. Orang jatuh cinta itu dari jantung perasaan itu. Hati itu kan apa namanya, untuk apa namanya itu, bukan urusan perasaan. Ketika orang rasa takut, apa yang berdegup-degup? Bukan hati dia berdegup-degup kan? Jantung itu tempat perasaan. Ketika dia gembira, jantung, ya kan? Terkejut, jantung. Nah, cuma kita mengartikan qalbu bahasa Indonesia ini diartikan hati. Cuma hakikatnya sebetulnya itu artinya jantung. Karena dah biasa. Tentu kita tidak cocok kalau aku mencintai hatimu sepenuh jantungku, kan tak ada. Tapi hakikatnya cinta itu di jantung. Tak percaya. Orang sedih dari mana? Tak mungkin di hati, bukan jantung. Jadi kalau artinya itu jantung, itu secara zahir dan secara batin pas. Dalam arti apa? Jantung ini secara zahir. Kalau jantung ini bagus, maka seluruhnya ini akan bagus.
Kalau jantung tak bagus bang, pagi ngopi, tengah hari mati. Iya kan? Kenapa? Serangan jantung. Pagi tadi ngopi dengan aku, tengah hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa mati? Bapak, oi, tadi pagi baru ngopi. Serangan jantung. Jantung ini kalau dia sakit, maka seluruh tubuh ini akan rusak semuanya. Secara zahir. Secara batin, jantung itu maksudnya perasaan hati. Kalau kita hati lah, tak apalah kita maksud, tapi hakikatnya jantung. Kalau dia, makanya kita katakan sarirah. Sarirah atau sir di dalam. Itu kalau dia bagus, maka semuanya akan bagus. Orang tuh ngomongnya akan bagus, tangannya akan bagus, jalannya kemana akan bagus, semuanya akan bagus. Kalau hatinya bagus, semuanya bagus. Murah senyum, enak diajak ini, bergaul dan lain sebagainya, mudah bantu orang. Itu mesti orang hatinya bagus tuh. Kalau hatinya tak bagus tak bisa begitu. Tuh, maksudnya begitu. Jadi secara zahir dan secara batin itu yang paling penting. Ya, sarirah. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharaba alaniyatahu bi tarki ta'ati zahirati fa huwa mudda'in kadzdzab. Ketahuilah, barang siapa yang ngaku-ngaku bahwa sesungguhnya batinnya hati dia tuh bagus, dia ngaku hatinya tuh bagus, sementara zahirnya itu dia melakukan kemaksiatan, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah mudda'in kadzdzab. Mudda'in itu orang hanya ngaku saja, ngaku-ngaku aja, penipu dia itu. Jadi ada kata orang itu memang budak tuh memang dia memang kelakuannya memang suka apa gini, suka mabuk, suka, tapi hatinya baik. Macam mana hatinya baik? Tak ada ceritanya tukang mabuk tuh hati baik. Dia memang budak tuh suka kelahi, kadang apa, tapi hatinya baik. Mana ada? Itu sebab kalau dah nampak gitu itu berarti hatinya tak bagus. Dia tuh memang tak pakai jilbab, tapi hatinya baik. La ilaha illallah. Dia dengan Allah aja berani. Kok kebilang hatinya baik? Baik dari mana? Itu namanya orang tak baik. Orang nih dia tak nurut, dia tak patuh dengan manusia, itu aja dah tak baik, apalagi tak patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang baik gitu, tapi hatinya baik. Allah, tak ada baik. Tidak ada. Kalau orang tidak taat kepada Allah, suka maksiat, itu berarti hatinya busuk, hatinya jelek, hatinya rusak. Sudah jelek. Kenapa? Dia berani dengan Allah, dia berani dengan Rasulullah. Rasulullah bilang jangan, dihantam dia saja. Masa orang baik seperti ini hatinya? Sangat tidak baik, jelek. Jadi tidak ada istilah orang yang melanggar syariat, tidak taat, ahli maksiat kok berhati baik. Tidak ada cerita. Karena kita sesama kawan saja, ya, kita umpamanya apalagi orang punya atasan atau orang tua nyuruh kita tak mau aja, itu sudah tak bagus. Ini anak ini memang tak taat dengan orang tua, akhlaknya sudah jelek. Apalagi tak taat sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menipu orang seperti itu. Tak ada cerita. Oh dia memang tak sholat, tapi dia nih orangnya baik lah, selalu dia ngasih duit ini gini. Kalau orang dah kayak gitu ngasih duitnya itu wawalam riya sum'ah, hati tambah busuk. Zahirnya macam baik, tak ada baik. Wa man ijtahada fi islahi alaniyati bi tasini zayyihi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashihi wa tarki batinihi maskhunan bi khaba'isil akhlaq wa radha'il ittiba' fa huwa min alin tasannu' war riya'
al-mu'ridina anil maula. Barang siapa yang dia ini sibuk memperbaiki zahir, barang siapa yang sibuk memperbaiki zahirnya, membaguskan gayanya, perilakunya, lisannya, ngomongnya dibaguskan. Kalau nak bercakap, latihan dulu biar nampak sopan. Latihan biar nampak sopan, latihan belajar ngomong. Jadi kalau di depan orang tuh biar nampak sopan nih, macam gini cara ngomongnya, begini, begini, begini. Latihan. Jalan tuh yang bagus nih begini, begini, begini. Zai, baju yang bagus gini. Nampak, biar nampak sopan, nampak gini, orang segan. Ini dia sibuk memperbaiki penampilan luar, mulai dari cara ngomong, cara berpakaian, gerak-geriknya, wawazil harakat, pergerakannya. Wasakan waktu dia duduk tuh yang bagus, ditata betul, jangan duduknya yang bagus, biar segini gini, biar orang nih macam hebat, segan orang, bagus. Semua sibuk diatur ya secara zahirnya. Kemudian wasakan fi qu'udihi wa qiyami wa masyi wa tarkibat, ini cara dia, kemudian waktu dia berdiri gimana yang bagus, waktu dia duduk bagaimana yang bagus. Wa tarkibatinihi maskunan bi khaba'ithil akhlak, tetapi dia meninggalkan batinnya ini ya di apa namanya, penuh dengan akhlak-akhlak yang buruk, dibiarkan saja. Sifat sombong dibiarkan, sifat cinta dunia dibiarkan, sifat hasadna dibiarkan. Tapi dia tampilan di luar dia bagaimana? Nampak wow gitu. Tetapi ternyata dia di dalam hatinya ini akhlak-akhlak yang buruk, dia tidak berusaha membuangnya. Warala ilitibak, tiba, dan watak-watak yang jelek dibiarkan saja. Fawa min ahli tasannu warriya al-mu'ridina anil maula, maka dia adalah termasuk orang yang ahli tasannu. Tasannu ini apa? Tasannu ini bikin-bikin, tidak asli. Yang kau tuh aslinya ngomongnya itu nyakitkan hati, dardor ngomongnya. Tapi kau cuma settingan saja, kau setting. Macam mana ngomong biar orang tertarik, macam mana. Padahal hakikatnya di dalam hatimu itu orangnya sombong, ngomongnya mestinya nggak begitu, tapi dia cuma fokus kepada luar saja. Jadi semuanya diatur hanya untuk sekedar tasono, bikin-bikin yang tidak asli original. Duduknya padahal biasanya kaki angkat dekat kursi biasanya, tapi kau tak boleh duduk gitu, nanti orang tidak simpati kepadamu. Oke, aku baguskan dulu duduknya yang bagus. Tak usah begini, nanti orang tak suka, kau terlalu sombong. Oke, betulkan. Hanya fokus zahir saja, tapi batinnya, sombongnya masih tetap dipelihara. Rasa irinya, hasutnya dengan orang lain, kenapa dia dapat ini, tapi dia tetap tidak dibuang sama dia. Apa kata Imam di sini? Orang ini adalah termasuk ahli tasannu, yaitu orang yang ahli bikin-bikin, waria dan riya. Jangan dikira tidak riak, bergaya luar biasa di depan manusia, tetapi hakikatnya hatinya busuk. Ini kau nyembah Allah apa nyembah manusia? Hidupnya untuk siapa kita ini? Bukan main beradab depan manusia. Baik, tetapi kalau tak ada manusia macam setan. Ya, kan ada orang gitu, kalau depan orang, Masya Allah. Ini masalah. Dia kalau depan orang ngomongnya cantik, udah tak ketemu sama dia orang ngomong tahap-tahap keluar semuanya, itu aslinya ada di sana. Jadi batinnya tidak dibetul, bukan. Ini dia termasuk ahli tasannu warriya al-mu'ridina anil maula, orang yang ahli riya, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Karena semua amalnya, semua yang dia lakukan itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak karena Allah. Ngomong bagus bukan karena Allah.
Orang kalau ngomong bagus karena Allah dari hati. Aku tak boleh begini. Rasulullah ngajarkan nggak begitu. Jangan keras ngomong, tak usah macam. Tak usah begini, tak usah. Duduk yang bagus, begini, makan yang bagus dan lain sebagainya. Kembalinya kepada Allah. Jadi kita berbuat ini bukan karena manusia. Ahlul riya yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka ya akhi antastura syai'an law zaharan nas law zahara lin nasi kunta tastahyi min zuhurihi hayaan yansa'u min khafil istiqbah. Wahai saudaraku, janganlah engkau menutupi sesuatu di dalam hatimu itu yang seandainya orang lain tampak maka engkau akan malu. Karena engkau takut dibilang orang jelek. Maksudnya apa? Kalau berarti itu penyakit itu harus kita buang. Maksudnya jangan disimpan. Kalau kita nih, aku di dalam hatiku ada nih, ini kalau orang tahu nih, aku mesti malu nih. Maksudnya ini jangan terus ditutup aja, dibuang. Apa yang ada dalam diri kita yang apabila itu keluar, kok kita tuh malu, dianggap orang buruk, itu buang. Jangan tambah dipiara. Jadi nanti akhirnya jadinya kita apa nih? Jadinya kita ini ahlul riya, ahlul tasannu. Tak sama antara batin kita dengan zahir. Kita buang. Mana yang orang malu, oh berarti ini mesti jelek nih, ini tak boleh aku simpan, buang. Aku simpan, buang. Kenapa kalau tidak dibuang? Kalau tidak dibuang nanti kita di dalam kita lain, di luar kita tidak mau tampak yang di dalam ini, akhir kita tasannu lagi. Tasannu kita riak lagi, kita beramal karena selain Allah. Nah, jadi ketika kita ini tidak mau tampak, ya buang sekali. Nah, karena resikonya itu tadi, dia tak mau nampak jelek di depan manusia. Akhirnya dia melakukan satu hal yang itu karena manusia, sementara hatinya tidak begitu. Sama tadi, kembali kepada ke atas, ahlu tasannu warriya al-mu'ridina anil haq. Dia hanya bikin-bikin saja, bukan aslinya dia riya, dan berarti dia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isa? Alhamdulillah. Masih kurang sedikit tapi tak cukup. Yaitu qala al-arifun, qala ba'dul arifin la yakunu sufiyu sufiyan hatta yakuna bi'aisu law lifa bi jami'i ma fi batnihi ala babakin fisuki mastahya min duhurihi syai'un minhu. Dia nak ikut ngaji tu Pak, biarkan. Kata ba'dul arifin, seorang wali mengatakan, cukup insyaAllah ni 1 menit. 1 menit dah habis. Kalau dah habis saya tak lanjut, untuk minggu depan aja, pekan depan insyaAllah. La yakunu sufiyu sufiyan, tidaklah seorang sufi itu disebut menjadi sufi hatta yakuna bi'aisu lautifa bijami ma wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Besok lanjutnya. Besok lanjutnya. Orang sufi itu disebut sufi kalau gimana? InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.